Di sebuah desa terpencil, kabut menyelimuti rumah-rumah tua. Sepi dan sunyi, namun ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan malam. Di sebuah rumah kayu di ujung desa, seorang nenek tua duduk sendiri. Wajahnya letih, mata menatap kosong, seolah menunggu sesuatu yang menakutkan. Heningnya malam dipecahkan bisikan kecil di sudut hatinya. Di luar, hutan gelap berdiri diam. Kabut tipis menutupi pepohonan. Sesosok bayangan besar mengintai di antara rimbun pohon, matanya menyala merah. Sesosok makhluk raksasa muncul dari kegelapan. Kulit hijau, rambut gondrong berantakan, tatapan menakutkan. Nenek tersentak, tubuhnya gemetar saat melihat bayangan besar itu mendekat. Angin malam menyelinap masuk melalui pintu yang perlahan terbuka. Pintu rumah terbuka perlahan, bayangan merah samar menembus celahnya. Makhluk itu kini berdiri di ambang pintu. Nenek tampak kecil dan rapuh, namun matanya penuh tekad. Di lantai rumah, sebuah timun raksasa tergeletak. Dengan perlahan, sosok kecil muncul dari timun. Wajahnya pucat, tangan mungil menyembul, dan pandangan mata yang baru terbuka menatap dunia yang penuh kegelapan. Inilah awal kisah Timun Mas. Timun Mas meraba lantai kayu dengan tangan kecilnya. Cahaya lampu minyak bergoyang, bayangan bergerak mengikuti langkahnya yang gemetar. Dia melangkah di sudut rumah, mata kecilnya menyapu setiap bayangan. Bisikan lembut terdengar dari kegelapan, membuat jantung berdebar. Waktu berlalu, Timun Mas mulai tumbuh remaja. Berdiri di dekat jendela, wajah pucatnya tertangkap cahaya bulan. Ada yang Ekspresinya melihatku? penuh waspada dan curiga. Di luar jendela, sosok buto hijau terlihat mengintai. Timun Mas tersentak, menoleh ke jendela. Mata terbuka lebar, tubuh sedikit gemetar. Bisikan terdengar lagi, "Aku melihatmu." Namun tidak ada siapapun di sana. Buto hijau melangkah perlahan mendekat jendela. Lengan panjangnya hampir menyentuh kaca, postur mengancam. Suasana Aku semakin harus menakutkan, bayangan berputar di seluruh rumah. Timun Mas bersembunyi di balik perabotan, mata menatap takut tapi waspada. Timun Mas, dengarlah baik-baik. Kamu harus ingat pesan ini, atau kita semua akan celaka. Timun Mas, kau bukan anak biasa. Kau lahir dari janjian nenek buat bertahun-tahun lalu. Dahulu, nenek membuat perjanjian dengan makhluk jahat itu, Buto Ijo, demi menyelamatkan desamu. Tapi perjanjian itu membawa tanggung jawab besar padamu. Kau adalah harapan nenek, satu-satunya yang bisa melawan kegelapan itu. Nenek telah merawatmu dengan segenap cinta, hanya berharap kau bisa selamat. Buto Ijo menagih janji itu, ia akan datang menuntutmu. Kau harus cepat, kuat, dan cerdas. Nenek percaya padamu, Timun Mas. Timun Mas, Rasa takut lihat akan keluar datang, jendela. tapi Itu ingat, bayangan buto cinta hijau nenek nih. selalu Kita bersamamu. harus tetap tenang. Kau harus berani, demi hidupmu, demi kita. Waktu tidak banyak. Timun Mas, dengarkan suara Bangkitlah hati Timun dan Mas, langkahmu. ikuti petunjukku. Baik nenek, Hanya aku dengan siap. keberanianmu, Hadapi dengan kau bisa keberanian. selamat dari Buto Ijo. Timun Mas, dengar baik-baik. Di luar sana, Kamu harus pergi bayangan sekarang juga. mengintai. Jangan berhenti, Tapi apapun jangan yang takut, terjadi. cinta nenek akan selalu Hati-hati. menjadi pelindungmu. Ia akan Walau menagih kau janji. harus menghadapi Kau harus kegelapan cepat dan sendirian. kuat. Timun Mas berlari sekuat tenaga di koridor rumah kayu gelap. Napasnya terengah-engah. Bayangan Buto Ijo mengintai dari belakang, menghancurkan pintu dan dinding rumah dengan tangan besarnya. Timun Mas terus berlari ke halaman. Matanya menatap ke segala arah, mencari jalan keluar dari teror yang mengejarnya. Buto Ijo mengamuk, menghancurkan rumah demi rumah. Namun Timun Mas tetap lincah, melompat dan berlari melewati jalan-jalan sempit desa yang gelap. Akhirnya, Timun Mas mencapai tepi desa. Di depan matanya terbentang hutan gelap, bayangan pepohonan menari di cahaya rembulan. Ia berlari masuk ke dalam hutan, berharap bisa bersembunyi dan menjauh dari Buto Ijo. Meski lelah dan napasnya tersengal, Timun Mas merasa sedikit lega. Hutan malah menyambutnya, bayangan Buto Ijo tampak memudar di belakang. Namun, ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Malam gelap menyelimuti hutan. Timun Mas berlari secepat mungkin. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan Buto Ijo raksasa dengan kulit hijau terang dan rambut gondrong berantakan mengejarnya dari belakang. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Timun Mas melempar biji timun pertama. Ini Akar untukmu, muncul buto dari hijau. tanah dengan cepat, mengikat kaki Buto Ijo dan membuatnya kewalahan. Tak berhenti di Ini situ, biji kedua. Timun Mas melempar biji kedua. Seketika, bambu tumbuh cepat menghalangi jalan. Saat Buto Ijo mulai bangkit, Timun Mas melempar biji ketiga.
muncul di tanah, menahan gerakan buto hijau. Raksasa itu terhenti sebagian, tanpa kewalahan dan tak mampu mengejar lagi. Pertarungan berakhir. Dengan hati yang lega namun tetap waspada, Timun Mas meninggalkan buto hijau yang terjebak di lumpur. Langkahnya mantap menembus hutan malam menuju desa. Cahaya rembulan menyinari jalan setapak, membimbingnya pulang. Malam yang menegangkan berakhir dengan kehangatan dan kebahagiaan. Timun Mas kembali kepada nenek tercinta. Hidup mereka aman dan damai kembali.